Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-423. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah seisi rumah itu kini berbicara tentang Suandaro, putra Ki Demang yang sudah agak lama merantau bersama Agung Sedayu dan Ki Tanumetir, dukun tua itu. Apakah yang sudah mereka lakukan selama merantau? Pertanyaan itu selalu melonjak di dada kawan-kawannya. Mereka menghubungkan kepergian Suandaro itu dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi di Sangkal Putung. Tentu sebuah cerita yang mendebarkan jantung, desis seorang anak muda yang berambut jarang. Apa yang mendebarkan? Bertanya anak muda yang duduk di sisinya. Pengalaman Suandaro selama ia pergi merantau. Apa yang pernah dijumpainya di perjalanan pasti sangat menarik perhatian. Kawannya mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menyahut lagi. Dalam pada itu orang-orang tua yang duduk di peringgitan agak terganggu juga sedikit mendengar berita itu. Namun mereka pun segera melanjutkan acara mereka. Seseorang yang sedang membaca sebuah kidung pun segera melanjutkannya dengan suaranya yang panjang mengalun memenuhi ruangan. Dalam pada itu, Suandaro di rumahnya sedang sibuk membersihkan diri di Pakiwan. Sehari-harian ia berjalan, sehingga debu yang kotor telah melekat di tubuhnya yang basah karena keringat. Pakaiannya yang kusut dan kakinya yang terasa penat. Air sumur di malam hari terasa sangat segar menyiram tubuhnya yang lelah. Seakan-akan air di Sangkal Putung jauh lebih segar dari air dimanapun juga daerah yang pernah dikunjunginya. Setelah Suandaro selesai, maka berturut-turut Agung Sedayu, Kiai Gringsing, dan Ki Sumangkar pun mandi pula membersihkan dirinya. Mereka masing-masing mendapat pakaian yang baru dari Ki Demang Sangkal Putung, karena pakaian mereka yang telah kotor dan kusut. Namun Kiai Gringsing agaknya segan juga melepaskan kain gringsingnya, sehingga katanya, "Biarlah kain itu besok aku cuci, aku masih memerlukannya. Besok aku akan membelikan kain gringsing yang baru," berkata Ki Demang. "Kiai akan mendapat ganti yang lebih baik dari kain itu." Tetapi Kiai Gringsing tersenyum. "Terima kasih. Untuk sementara, kain ini masih dapat aku pergunakan. Aku hanya harus mencucinya besok." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak memaksanya karena ia menganggap bahwa Kiai Gringsing memerlukan ciri bagi dirinya selain senjatanya yang aneh itu. Meskipun hari sudah menjadi semakin malam, namun di katembangan itu masih juga terdengar suara riuh. Ketika nasi sudah masak,
mereka pun segera makan bersama-sama. Bukan saja Kitembang dengan keluarganya, tetapi juga bersama dengan para peronda di gardu yang kemudian dipanggil naik ke peringgitan. Ternyata anak-anak muda itu tidak sabar lagi menunggu besok. Mereka sudah mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Suwandaru. Apakah yang dilihat dan dialami selama perjalanannya itu? "Besok saja aku bercerita," berkata Suwandaru. "Sekarang aku sedang lapar, dan karena itu aku lebih senang menyuapi mulutku daripada berbicara." Kawan-kawannya tertawa, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Mereka pun ikut pula menyuapi mulut mereka, meskipun sebenarnya mereka tidak lapar, karena mereka sudah makan di permulaan malam itu. Dalam pada itu, selagi mereka sedang asik menyuapi mulut masing-masing, Sekar Merah berdiri di balik pintu peringgitan yang sedikit terbuka. Dipandanginya Agung Sedayu yang sedang makan pula di antara anak-anak muda itu. Ada semacam kerinduan yang melonjak di dadanya. Ia ingin segera berbicara banyak dengan anak muda itu, tetapi ia belum sempat. Ia baru dapat menyapanya sepatah dua patah kata sebelum Agung Sedayu mandi. Namun kemudian ia sibuk sendiri membantu ibunya menyediakan makan dan minum. Tiba-tiba saja Sekar Merah menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat sesuatu yang agak lain di wajah Agung Sedayu. Ketika ia mendahului pulang ke Sangkal Putung bersama Ki Sumangkar, ia sudah merasakan perbedaan itu, dan kini tampaknya menjadi semakin jelas. Agung Sedayu yang masih saja tersenyum-senyum melihat tingkah laku kakaknya itu, kini pada sorot matanya memancar kedewasaan yang semakin matang. Sikapnya menjadi semakin mantap dan tidak lagi dibayangi oleh kegelisahan. Mudah-mudahan ia tidak lagi selalu ragu-ragu dan dibebani oleh pertimbangan-pertimbangan yang membingungkan, berkata Sekar Merah di dalam hatinya. Sekar Merah itu terkejut ketika terasa pundaknya digamit oleh seseorang. Ketika ia berpaling, dilihatnya ibunya berdiri di belakangnya. "Apa yang kau intip, Mirah?" "Ah, Ibu, aku tidak mengintip siapapun, Ibu. Aku ingin menghitung berapa orang yang duduk di peringgitan." "Bukankah hidangan sudah dihidangkan? Buat apa lagi kau menghitungnya?" "Oh," Sekar Merah tergagap, namun katanya, "Kakang Suwandaru makannya banyak sekali. Aku takut kalau ada yang kurang, Ibu." Ibunya tidak menyaut lagi. Dibimbingnya Sekar Merah ke ruang dalam sambil berkata, "Kalau kau lelah, tidurlah. Semuanya sudah selesai. Biarlah nanti sisa makanan itu dibenahi oleh para pelayan." Tetapi Sekar Merah menggelengkan kepalanya. "Aku belum mengantuk, Ibu. Aku masih ingin duduk-duduk di sini, mendengarkan percakapan itu. Tetapi, apakah Ibu tidak ingin menemui mereka pula?" "Tentu, Mirah, tetapi tidak sekarang. Nanti apabila mereka sudah selesai makan. Dan aku juga akan mengawani Ibu." Ibunya tersenyum. "Jadi kau tidak lelah?" Sekar Merah menggelengkan kepalanya. Demikianlah, ketika mereka sudah selesai makan dan Sekar Merah serta pembantunya sudah selesai menyingkirkan sisa-sisa jamuan itu,
bersama ibunya Sekar Mirah mendapat kesempatan untuk duduk bersama di peringgitan. Namun terasa ada ketegangan di dalam dirinya. Setiap kali ia memandang wajah Agung Sedayu, hatinya menjadi berdebar. Dan setiap kali ia berkata kepada diri sendiri, mudah-mudahan Kakang Agung Sedayu tidak lagi selalu dibayangi oleh keraguan-keraguan untuk berbuat sesuatu. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Ki Demang pun kemudian berkata, "Nah, tentu kalian sudah sangat lelah. Kami persilahkan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar untuk beristirahat di Gandok Kulon bersama Agung Sedayu." Lalu katanya kepada Swandaro, "Terserah kau memilih tempat, di mana kau akan tidur." "Aku tidur bersama di Gandok, Ayah." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Seseorang telah membenahi Gandok Kulon dan mempersiapkan ruang-ruang tidur buat keempat orang yang baru datang itu. Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing dan kedua muridnya serta Ki Sumangkar pun meninggalkan peringgitan dan pergi ke Gandok Kulon. Sedang para peronda pun kembali ke gardu di Regol halaman. Yang masih tinggal di peringgitan kemudian adalah Ki Demang Sangkal Putung dan istrinya, serta Sekar Mirah. Mereka masih berbincang sebentar sebelum mereka pun kemudian masuk kembali ke dalam bilik masing-masing. Ternyata kawan-kawan Swandaro tidak sabar menunggu sampai senja. Di pagi harinya, selagi Swandaro baru bangun dari tidurnya yang agak kesiangan, beberapa orang telah duduk di gardu. Mereka ingin segera mendengar cerita putra Ki Demang yang gemuk itu. Apa saja yang dialaminya selama perjalanannya yang agak terlampau lama bagi anak-anak muda Sangkal Putung. "Ah, itulah, ia sudah bangun," desis seorang anak muda berambut kemerah-merahan. Swandaro menggosok matanya yang masih terasa berat. Ketika beberapa orang mendatanginya, ia berkata, "Wah, aku baru saja bangun. Nanti malam aku akan memotong kambing." "Aku tidak perlu kambing. Aku ingin dengar kau bercerita." "Kambing dan cerita. Aku sekarang masih lelah sekali. Aku baru dapat tidur menjelang dini hari. Aku masih akan tidur lagi." Kawannya mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Kita tunggu saja ia di pembaringannya. Jangan beri kesempatan untuk tidur lagi. Jangan terlampau kejam, dilarang menyiksa orang." Swandaro tersenyum. Jawabnya, "Mari, ikut saja tidur bersama aku." "Ah, kau sangka aku tidak punya kerja selain tidur? Kalau begitu bekerjalah dahulu. Kalian akan pergi ke sawah, pergilah. Nanti setelah kalian selesai, kalian datang kemari. Aku pun pasti sudah selesai pula." "Apa yang sudah kau selesaikan?" "Tidur." Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah, marilah kita pergi ke sawah. Biarlah ia memuaskan diri dengan tidur sehari penuh. Tetapi nanti malam kau pasti akan terjaga semalam suntuk." Swandaro tidak menjawab. Ia hanya tertawa saja sambil memandangi kawan-kawannya yang pergi meninggalkan halaman itu. Dalam pada itu, selagi Swandaro masih berdiri tegak, Agung Sedayu mendekatinya sambil berdesis, "Aku akan pergi sebentar ke Jati Anom. Aku ingin segera bertemu Kakang Untara." Swandaro mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Agung Sedayu sejenak. Swandaro ingin meyakinkan apakah Agung Sedayu bersungguh-sungguh ataukah ia hanya sekedar ingin mengatakan bahwa ia ingin juga pergi ke Jati Anom segera. Tetapi agaknya Agung Sedayu bersungguh-sungguh.
tampak sesuatu membayang di sorot matanya. "Kau benar-benar akan pergi?" bertanya Swandaru. "Iya." "Kapan?" "Sekarang." "Sekarang? Sekarang ini?" "Iya." Swandaru memandang wajah Agung Sedayu sejenak. Kini ialah yang menatap dengan sorot mata yang aneh. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Kenapa kau begitu tergesa-gesa pergi ke Jati Anom?" Agung Sedayu tidak segera menyahut. Ada sesuatu yang terasa mengganggu perasaannya. Seakan-akan ada suatu dorongan di dalam dadanya untuk segera menemui Untara. Ia sendiri tidak mengerti dorongan apakah yang telah membuatnya gelisah. Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka Swandaru pun berkata, "Kakang Agung Sedayu, sebaiknya kau beristirahat barang sehari 2 hari di sini. Kelak aku akan mengantarkanmu pergi ke Jati Anom. Aku pun ingin bertemu dengan Kakang Untara dan Paman Widurah." "Iya, kelak kita akan pergi bersama-sama. Mungkin juga Guru dan Paman Sumangkar. Tetapi aku ingin segera menemuinya. Mungkin karena aku adalah adiknya. Kakang Untara adalah satu-satunya saudaraku yang ada, bahkan pengganti ayah ibuku." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, "Apakah kau sudah minta diri kepada Guru?" Agung Sedayu menggeleng. "Belum, nanti aku akan minta izin kepada Guru, Paman Sumangkar, dan juga Ki Demang. Tinggallah semalam ini di sini. Nanti kita akan menerima banyak sekali kawan-kawan kita dari Sangkal Putung. Aku sudah berjanji untuk memotong kambing. Tentu tidak hanya seekor, mungkin 2 ekor. Ayah tentu tidak akan berkeberatan. Aku akan berusaha telah berada di halaman ini kembali sebelum senja. Karena itu, aku ingin berangkat secepat-cepatnya. Aku akan mempergunakan seekor kuda." Swandaru termenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, "Sebaiknya kau minta izin kepada Guru." "Tentu, aku akan minta diri apabila Guru telah selesai membersihkan dirinya." Swandaru tidak menjawab. Dilihatnya Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar sedang duduk di ambin bambu di ruang depan Gandok Kulon. "Agaknya Guru sudah selesai," gumam Agung Sedayu. Swandaru tidak menyahut. Diikutinya saja Agung Sedayu yang kemudian melangkah pergi menemui gurunya. Kedatangan Agung Sedayu dengan wajah yang tampaknya bersungguh-sungguh, diiringi oleh Swandaru yang masih belum mandi, ternyata telah menarik perhatian gurunya. Sehingga sebelum salah seorang dari kedua anak-anak muda itu berkata sesuatu, Kiai Gringsing sudah bertanya, "Apakah ada sesuatu yang penting yang kalian bicarakan?" Agung Sedayu menjadi ragu-ragu sejenak, namun ia pun kemudian duduk di amben itu bersama Swandaru. "Guru," berkata Agung Sedayu kemudian, "aku ingin minta izin untuk menemui Kakang Untara. Sudah lama sekali aku tidak bertemu sejak aku meninggalkan Sangkal Putung." Gurunya mengerutkan keningnya. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak, lalu katanya, "Kenapa begitu tergesa-gesa, Sedayu? Sebenarnya aku juga ingin bertemu dengan kakakmu. Mungkin kita dapat saling bercerita tentang keadaan kita masing-masing. Untara, kau, aku, Swandaru, dan barangkali juga Adi Sumangkar." "Ya Guru, di kesempatan lain aku akan ikut serta di dalam pertemuan yang demikian. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang mendorong aku untuk pergi menemuinya." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Agung Sedayu dan Untara
adalah dua orang saudara tanpa orang ketiga. Orang tua mereka telah meninggal, sehingga keduanya adalah anak-anak yatim piatu. Untara bagi Agung Sedayu adalah ayah sekaligus ibunya. Di dalam banyak hal Untaralah yang membuat Agung Sedayu menjadi seorang anak muda. Meskipun pada mulanya seorang muda penakut karena ibunya terlampau memanjakannya, tetapi untuk melepaskannya, Kiai Gringsing agak ragu-ragu juga. Ia tahu bahwa ada persoalan antara Sutowijoyo dengan Sultan Pajang. Agaknya Untara tahu bahwa Agung Sedayu berada di daerah Mataram. Mungkin berita itu telah didengarnya dari mulut ke mulut setelah Sekar Mirah menyusulnya bersama Ki Sumangkar. Jika demikian, maka pasti sudah ada prasangka betapapun lemahnya pada Untara terhadap adiknya, sehingga apabila di dalam pembicaraan selanjutnya ada di antara keduanya yang agak terdorong kata, maka dapat terjadi kedua kakak beradik itu berselisih. Agung Sedayu melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah gurunya, dan Agung Sedayu pun menyadari apakah sebabnya. Namun justru karena itu, ia menjadi semakin ingin bertemu dengan kakaknya. Rasa-rasanya seandainya ada sesuatu di hati kakaknya, biarlah ia segera mendengar, dan dengan demikian, ia akan segera dapat memberikan beberapa penjelasan apabila diperlukan. Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing kemudian, kalau kau masih dapat menahan perasaanmu, tundalah barang 1-2 hari. Hatimu pasti sudah mapan. Kau sudah tidak lelah lagi seperti saat ini, sehingga nalarmu pun akan terpengaruh juga. Hatimu menjadi gelap dan akalmu menjadi pendek. Agung Sedayu menundukkan kepalanya, tetapi dorongan di hatinya untuk bertemu dengan kakaknya tidak dapat ditahankannya lagi. Bagaimana Sedayu? Bertanya gurunya. Guru, jawab Agung Sedayu. Aku merasa bahwa aku segera ingin bertemu dengan Kakang Untara. Sejauh yang dapat aku lakukan, aku akan menghindarkan diri dari setiap pembicaraan mengenai perkembangan keadaan. Aku didorong oleh kerinduanku kepada keluarga dan sanak katang yang ada di Jati Anon. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak yakin bahwa hanya karena kerinduan itu saja Agung Sedayu yang telah merantau beberapa lama itu tidak dapat menundanya sehari saja lagi. Tentu ada sesuatu yang bergolak di dadanya yang seakan-akan mendesaknya untuk segera mendapatkan penyelesaian. Namun akhirnya Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia melihat bahwa muridnya itu kini sudah menjadi semakin dewasa. Mungkin Untara pun akan menganggapnya sebagai anak muda yang telah dewasa pula. Ia tidak akan memperlakukan adiknya itu seperti di saat-saat Sedayu masih di Jati Anom, yang dengan ketakutan mengikuti kakaknya pergi ke Sangkal Putung. Baiklah Agung Sedayu, berkata gurunya kemudian, kalau kau memang ingin menemui kakakmu di Jati Anom, aku tidak berkeberatan. Tetapi aku berpesan kepadamu, bersikaplah dewasa. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun sebelum ia menjawab, Swandaru telah mendahuluinya. Aku ikut bersamanya, Guru. Bukankah Kakang Agung Sedayu akan kembali ke rumah ini sebelum senja?
Tetapi gurunya menggelengkan kepalanya. Kau tidak usah ikut, Swandaro. Dan aku yakin bahwa ayah dan ibumu akan berkeberatan. Kau baru saja datang dari perjalanan yang agak lama, sehingga mereka masih ingin banyak berbicara tentang pengalamanmu, perjalananmu, dan kau harus mempertanggungjawabkan perutmu yang susut itu. Swandaro mengerutkan keningnya, namun memang seperti yang dikatakan oleh gurunya, ayah dan ibunya pasti akan berkeberatan apabila ia pergi bersama Agung Sedayu. Karena itu, maka Swandaro hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Agung Sedayu sejenak. Memang terbayang di wajah itu perasaan yang tertahan, yang agaknya terlampau memberati dadanya, sehingga Agung Sedayu ingin mendapat saluran untuk melepaskannya. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun segera minta diri kepada Ki Demang, berdua dan Sekar Mirah. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan mereka, terutama Sekar Mirah. Kenapa begitu tergesa-gesa, Kakang? Senja nanti, aku akan kembali ke rumah ini. Aku ingin ikut menyambut kawan-kawan yang akan berdatangan kemari. Tetapi, Sekar Mirah memotong, namun ia tidak melanjutkan kata-katanya yang serasa tersangkut di kerongkongan. Agung Sedayu berpaling memandanginya, tetapi Sekar Mirah segera menundukkan kepalanya. Adalah menjadi kewajibanku untuk segera menemuinya, berkata Agung Sedayu. Aku adalah saudaranya yang muda. Mungkin selama ini Kakang Untara menjadi cemas juga memikirkan nasibku di perjalanan yang tidak terbatas waktu itu. tidak, Tiba-tiba Sekar Mirah memotong. Kakang Untara tidak pernah datang kemari untuk bertanya tentang kau, apalagi tentang Kakang Swandaro. Ah, desis ayahnya. Untara bukan anak-anak yang mempunyai banyak waktu setelah pulang dari menghalau burung di sawah. Anak Mas Untara adalah seorang senopati yang bertanggung jawab atas pasukan segelar sepapan yang berada di Jati Anom sekarang. Tentu ia tidak mempunyai waktu untuk sering datang kemari. Tetapi, hubungannya dengan Kakang Agung Sedayu adalah hubungan pribadi. Kalau ia tidak mempunyai waktu, ia dapat menyuruh 1 atau 2 orang bawahannya. Kau sendiri mengatakannya bahwa hubungan itu adalah hubungan pribadi. Kenapa ia harus menyangkut bawahannya untuk keperluan yang sangat pribadi itu? Maksudku, ia pasti mempunyai pelayan atau kawan atau orang yang dapat diupahnya untuk hal itu. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sebelum ia menjawab, Agung Sedayu sudah mendahulunya. Itu adalah kewajibanku. Akulah yang muda. Karena itu supaya aku tidak bertindak deksuro, akulah yang akan datang kepadanya. Baiklah, berkata Ki Demang kemudian. Apabila gurumu tidak berkeberatan, aku pun tidak berkeberatan. Tetapi senja nanti, kau benar-benar diharap sudah ada di halaman ini. Ya, aku akan kembali sebelum senja. Aku tidak memerlukan waktu yang lama di Jati Anom. Besok di kesempatan lain, aku akan kembali ke Jati Anom dan tinggal beberapa hari di sana. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi wajah Sekar Mirah tampak suram dan bahkan ia masih juga bersungut-sungut. Kenapa harus hari ini? Agung Sedayu tidak menyahut. Sebenarnya ia ingin juga tinggal di Sangkal Putung hari itu, tetapi desakan di dadanya itu tidak dapat ditundanya lagi. Karena itu, maka setelah mempersiapkan seekor kuda, Agung Sedayu pun segera berangkat meninggalkan Sangkal Putung
Di regol halaman Sekar Mirah mendekatinya sambil berkata, Kau harus cepat kembali. Kau lebih mementingkan Kakang Untara daripada aku di sini, Kakang. Bukan begitu, Mirah. Tetapi ikatan yang ada di antara aku dan Kakang Untara memang berlainan dari ikatan yang ada pada diri kita. Tetapi aku akan segera kembali. Aku tidak akan melampaui senja. Sekar Mirah memandang wajah Agung Sedayu dengan tajamnya, seakan-akan ia kurang percaya pada kata-katanya, sehingga karena itu Agung Sedayu meneruskan, Kalau aku tergesa-gesa menemui Kakang Untara, itu hanyalah karena aku adiknya. Tetapi, bagaimanakah kalau Kakang Untara kemudian menahanmu di sana, agar kau tidak segera kembali ke Sangkal Putung, dengan alasan apapun juga? Tidak, Mirah. Kakang Untara tidak memerlukan aku di dalam tugasnya. Ia sudah mempunyai pasukan yang kuat. Segelar sepapat, buat apa aku seorang diri di dalam pasukannya? Kakang Untara ingin kau menjadi seorang prajurit Pajang yang baik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian ia berkata, Tidak, aku tidak akan disuruhnya tinggal di sana. Ia tidak memerlukan aku. Sekar Mirah tidak menyaut lagi, meskipun hatinya menjadi berdebar-debar. Demikianlah, setelah sekali lagi mohon diri, maka Agung Sedayu itu pun segera memacu kudanya pergi ke Jati Anom untuk menemui kakaknya. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang mendorongnya agar ia segera bertemu, dan apapun yang akan dikatakan oleh kakaknya, biarlah ia segera mendengar. Tetapi mungkin hanya sekedar prasangka, desisnya di dalam hati. Justru karena pesan Raden Sutawijoyo itu. Tetapi Agung Sedayu ingin segera membuktikan, sehingga karena itu ia memacu kudanya semakin cepat. Di dalam perjalanan itu, sempat juga ia mengenang bagaimana ia pertama kali pergi ke Sangkal Putung di malam yang gelap dalam hujan dan angin. Bagaimana ia menjadi ketakutan dan hampir-hampir tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.